Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jovina Nabila Anindita Ardasi dari kelompok 8 dengan NIM 2352040 PA 2237. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis paper saya dan kelompok saya. Dan anggota kelompok saya sendiri ada Muhammad Faizin Abdillah, ada Muhammad Zikri Alwahdi, saya sendiri Jovina Nabila, dan teman saya perempuan Luluatul Khalifiyah. Tujuan penelitian dari analisis paper ini untuk menyusun strategi untuk mengatasi masalah yang muncul selama wabah penyakit menular, terutama yang berkaitan dengan data yang tidak akurat dan dinamika yang kompleks. Yang kedua, membuat perangkat model statistik dan matematika yang lebih kompleks untuk menganalisis dampak wabah dan tindakan pengendalian. Hal yang kelompok kami gunakan adalah menggunakan pemodelan statistik untuk memahami wabah COVID-19 sebagai contoh. Dalam paper ini, grafik pertama yaitu menggunakan grafik batang. Jenis data yang digunakannya itu adalah kuantitatif karena grafik tersebut menjelaskan tentang pertumbuhan kasus COVID-19 dari tanggal 5 Januari sampai 9 Februari. Alasan dari pengumpulan data tersebut adalah untuk mengetahui masa inkubasi dan kekuatan infeksi dari COVID-19 ini. Sumber datanya yaitu bersifat sekunder karena peneliti dapat mendapatkan data dari daftar kasus yang tersedia untuk umum. Kemudian grafik kedua berjenis data kuantitatif. Alasan pengumpulan datanya untuk menunjukkan distribusi kemungkinan maksimum untuk perkiraan lama masa inkubasi dalam hari untuk 3 kumpulan data berbeda. Dan sumber datanya yaitu sekunder yang didapat dari daftar kasus yang tersedia untuk umum juga. Kemudian tabel tersebut menunjukkan pengaruh akuntansi pemotongan pada masa inkubasi. Jenis datanya yaitu kuantitatif. Untuk sumber datanya, kami tidak mendapatkannya di paper tersebut. Untuk tabel kedua, jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk membandingkan 3 kumpulan data yang berbeda untuk menunjukkan efektivitas metode koreksi bias. Kemudian ada tabel ketiga, jenis datanya juga kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian tanggal pelaporan terhadap masa inkubasi. Kemudian ada grafik batang, grafik ketiga, jenis datanya itu kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya adalah untuk memodelkan dan memprediksi inkubasi penyakit pada generasi pertama. Sumber datanya yaitu sekunder dapat dari daftar kasus yang tersedia untuk umum juga. Kemudian ada grafik keempat, alasan pengumpulan datanya adalah untuk membandingkan definisi kepatuhan. Sumber datanya adalah sekunder dan yang tersedia untuk umum juga. Kemudian tabel keempat, jenis data dari tabel tersebut adalah kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya adalah untuk memberikan informasi dan nilai untuk setiap parameter dalam model rumah perawatan. Kemudian grafik kelima, jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya adalah untuk menunjukkan prevalensi rumah sakit dan jumlah kematian kumulatif. Kemudian ada grafik keenam, jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk memprediksi ketinggian puncak jumlah tempat tidur rumah sakit yang terisi dalam jumlah total kematian. Yang sebelah kanan ini, yang vertikal ini tentang jumlah angka kematiannya. Kemudian ada grafik ketujuh, jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk mengidentifikasi dampak intervensi rumah tangga terhadap jumlah kasus untuk 2 tingkat intervensi global. Kemudian ada grafik ke-8, jenis datanya kualitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk menunjukkan distribusi
individu yang menularkan penyakit bervariasi menurut ukuran rumah tangga. Kemudian ada tabel kelima, jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk mengetahui informasi dan nilai untuk setiap parameter dalam model rumah tangga berbasis persamaan diferensial. Kemudian ada grafik ke-9. Jenis data yang digunakan adalah jenis kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk menampilkan dampak berbagai kebijakan pengendalian terhadap satu realisasi epidemi di rumah tangga berukur. Kemudian ada tabel ke-6. Jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan data untuk mengetahui informasi dan nilai untuk setiap parameter dalam model rumah tangga non-Markovian. Kemudian di grafik 10, jenis datanya ada kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk menunjukkan dampak kebijakan pengendalian yang berbeda dan tingkat kepatuhan terhadap penularan, risiko infeksi, dan waktu isolasi. Kemudian ada grafik yang ke-11, jenis datanya juga kuantitatif, dan alasan pengumpulan datanya untuk menggambarkan akumulasi tekanan infeksi dalam simulasi disajikan pada grafik 8 untuk kebijakan pengendalian yang berbeda. Kemudian ada grafik ke-12, jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan data menunjukkan probabilitas kepunahan baik analitik maupun simulasi. Kemudian ada tabel ke-7, jenis datanya juga kuantitatif dan alasan pengumpulan data untuk menentukan kapasitas proses pelacakan kontak. Kemudian di tabel ke-8, jenis datanya juga termasuk ke jenis kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk menentukan kapasitas proses pelacakan kontak seperti pada tabel 7 juga. Grafik ke-13, jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan data yaitu menampilkan kapasitas waktu tercapainya model pelacakan kontak. Kemudian ada grafik ke-14, jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk memvisualisasikan model proses percabangan setelah 20 hari. Kemudian kesimpulan dari analisis paper ini yaitu jurnal menyajikan permodelan matematika untuk memberikan masukan saat pengendalian penyebaran COVID-19 dan dengan permodelan matematika dapat diketahui independensi fungsi kemungkinan masa inkubasi dan tingkat pelaporan wabah COVID-19. Dan yang terakhir ada dari hasil pemodelan matematika yang dilakukan dapat diasumsi bahwa durasi isolasi setelah tidak adanya gejala berdistribusi secara eksponensial memiliki rata-rata yang sama dengan periode isolasi tetap. Mungkin dari saya cukup, mohon maaf bila ada salah kata, dan dari semua grafik atau tabel yang ada di paper ini, mungkin beberapa sumbernya tidak diketahui karena tidak tercantum di paper tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.